dan Indonesia berada di posisi atau peringkat keempat. Suatu prestasi yang luar biasa. Bagaimana peluang Indonesia dalam laga playoff melawan Kenya? Gelaran Piala Asia U23 sudah selesai. Sudah ditemukan sang mahkota juara. Jepang menjadi juara Piala Asia U23 2024 setelah di partai final mengalahkan Uzbekistan. Jadi Jepang peringkat pertama, Uzbek peringkat kedua, dan Irak peringkat ketiga karena berhasil mengalahkan tim nasional Indonesia di perebutan tingkat ketiga, dan Indonesia berada di posisi atau peringkat keempat. Suatu prestasi yang luar biasa, membanggakan, sangat membanggakan, bisa tampil sejauh ini luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nah, yang menjadi menarik adalah kita coba flashback ke belakang. Saya sendiri tidak mengira perjalanan tim nasional Indonesia akan sejauh ini. Bahkan dengan nama-nama negara besar di Asia sebelum perhelatan ini dimulai, untuk lolos fase grup saja menurut saya berat sebelum pertandingan dimulai. Namun ketika saya melihat pertandingan melawan Qatar, meskipun kalah 2-0, sebenarnya ini adalah awal menilai, melihat, mengkalkulasi kekuatan-kekuatan tim-tim Asia yang ikut perhelatan ini. Saya merasa muncul optimisme tersendiri. Oh, ternyata tim nasional Indonesia setara ya secara kualitas permainan. Secara individu juga tidak kalah, secara kecepatan oke, secara permainan bisa bersaing, terus kemudian secara mentalitas juga tidak kalah juga. Ya. Jadi dari situ optimisme ini mulai ada. Oh iya ya, saya terus mulai mencerna apa yang dikatakan Sintayong untuk bisa mentargetkan lolos semifinal. Itu sesuatu yang visioner bagi Sintayong, tapi kan tidak bagi kita ya, karena memang kita buta dengan kekuatan tim lawan, juga buta dengan apa yang harus dilakukan oleh Sintayong dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu tim nasional Indonesia berhasil melewati Australia, berhasil melewati Yordania, dan dipastikan lolos 8 besar. Bisa lolos 8 besar itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Dengan materi pemain yang ada, sebagian besar Liga 1, terus kemudian juga ya pengalaman-pengalaman lokal lah ya istilahnya. Jam terbang lokal dan sebagainya. Tapi memang tim ini kan sudah dipersiapkan lama oleh Sintayong. Gitu. Jadi ketika lolos 8 besar pun masih menaruh optimisme. Optimisme itu ada. Terus kemudian yang menjadi menarik di 8 besar, partai emosional melawan Korea Selatan. Bukan karena tim nasional Indonesianya, karena memang sosok pelatih Sintayong berasal dari negara Korea Selatan, pernah membela Korea Selatan di tingkat tim nasional saat menjadi pemain, pernah melatih tim nasional Korea Selatan di kelompok umur 20-23 dan di timnas senior. Jadi ini pertandingan yang syarat emosional. Menang dihujat oleh publik Korea Selatan, kalah juga sebagai profesional dipertanyakan, jadi serba salah. Tetapi pertandingan dimulai, dilangsungkan, dan
endingnya adalah tim nasional Indonesia lolos semifinal. Menguras energi, menguras stamina, menguras mental, menguras teknik, menguras strategi dan sebagainya. Bahkan tendangan penalti saja sampai berkesudahan 10-11. Ini kan ya kalau mentalnya nggak dapet, susah ini untuk bisa mengambil satu tiket ke semifinal ini. Dan akhirnya semifinal berada di tangan. Semifinal berada di tangan, itu artinya kita punya 3 kali kesempatan untuk bisa ke Olimpiade Paris. Lolos ke final pilihannya, perebutan juara ketiga, atau playoff di Paris. Dan 2 pertandingan sudah dilewati, kita belum berhasil. Ya, melawan Uzbek kalah, melawan Irak kita kalah. Meskipun sebenarnya secara permainan, ya kalau lawan Uzbek memang saya tidak, 2 pertandingan itu tidak melihat langsung karena ada kondisi di mana saya tidak bisa melihat dan mulai hari ini baru beraktivitas kembali dan bikin konten ini. Tapi saya tadi pagi melihat beberapa rekaman pertandingannya dan ya saya tidak mengatakan Indonesia kalah secara permainan, bahkan relatif sangat-sangat bagus ya. Hanya memang mendekati fase-fase kritis, kelelahan itu ada. Kelelahan itu ada kalau saya bilang. Ya, fatigue ya, titik lelah. Sebagus apapun orang, sekeren apapun orang, kalau sudah lelah ya lelah. Karena itu kan baterainya, energinya berada di situ. Ya. Kita nggak bisa bicara otak saja, tapi kan harus digerakkan kaki itu, dan baterainya sendiri low bat ya. Dan ya tapi kita kan melangsungkan 3 pertandingan, 4, 5, 6 pertandingan yang sangat menguras energi saya pikir. Dan wajar, ini pengalaman pertama, jadi endurance pada titik-titik akhir memang sudah pada titik fatigue, titik lelah ya. Dan akhirnya tim nasional Indonesia hanya mampu berada di posisi keempat, dan itu pun sudah bagian dari sejarah baru yang ditampilkan tim nasional Indonesia U23. Saya melihat tim nasional Indonesia akan semakin matang ke depannya karena ini anak-anak muda ya, apalagi saya pikir nanti PSSI akan memberikan ruang yang banyak untuk tim ini bisa berkembang. Baik pemain-pemain yang berada di Liga 1 bisa jadi akan dikasih kesempatan ke beberapa klub mungkin di luar negeri, atau ditawarkan ke klub-klub yang dimana ownernya adalah orang-orang Indonesia, sehingga jam terbang terus diasah dan pergaulannya lebih ke profesional ya. Dan meskipun ataupun jika tetap di Liga Indonesia, saya pikir competitiveness-nya juga lumayan bagus. Akan tetapi yang pasti pemain ini terus harus dikembangkan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana peluang Indonesia dalam laga playoff melawan Guinea. Ya secara playoff ini kan sama-sama di urutan keempat. Kalau Guinea itu posisi keempatnya Piala Afrika U23, kalau timnas Indonesia itu peringkat keempatnya Piala Asia, sama. Dua-duanya juga sama-sama ya relatif baru di dunia persepak bolaan di level Asia atau di level Afrika yang sedang berkembang. Saya pikir kalau kekuatan tidak jauh beda, spiritnya juga tidak jauh beda. Nah itu yang nanti bisa menguasai keadaan, disitulah yang bisa jadi momentum kemenangan itu ada. Tapi saya ingin memberikan catatan buat tim nasional Indonesia saja. Tim nasional Indonesia
ada beberapa amunisi yang sudah dipersiapkan, ya. Dewangga ya, hampir dipastikan ikut bergabung timnas, terus kemudian Elkan Bagot juga proses menuju ke sana. Jadi ini untuk memperkuat. Sintayong merasa lini pertahanan perlu diperkuat dan ini yang nanti akan menjadi menarik. Ada recovery hampir selama seminggu, saya pikir energinya cukup ya untuk bisa melangsungkan pertandingan yang maha penting, maha bersejarah lagi. Pertama kalinya lolos Olimpiade misalkan ya. Ini kan sesuatu yang keren ya, dan menambah histori panjang perjalanan tim nasional Indonesia untuk tampil di kancah internasional. Dan ini Olimpiade kan dunia. Kalau bisa menguasai keadaan di Olimpiade, ya Piala Dunia juga hampir sama, karena kan dihuni oleh negara-negara besar di dunia juga. Gitu. Jadi ini momentum, saya pikir semua pemain tidak akan melewatkan begitu saja, tidak akan menyerah begitu saja, dan mereka akan coba tampil habis-habisan menurut saya, ya. Dan Sintayong saya yakin juga sudah mempersiapkan amunisi. Bahkan kalau Genia itu dia terakhir bermain bulan Maret, artinya sempat jeda. Ibarat mesin itu sudah dingin dulu baru ini dipanaskan. Kalau timnas ini masih panas, terus kemudian diturunkan tensinya untuk recovery, terus kemudian bisa bermain lagi. Secara intensitas permainan, energi, atmosfer, sebagainya, harusnya tim nasional Indonesia lebih dapat untuk kondisi yang satu ini. Ya. Kalau dingin lagi biasanya perlu otak-atik lagi dan sebagainya. Perlu penyempurnaan, iya, misalkan beberapa pemain masuk dan sebagainya. Dan peluangnya menurut saya 50-50 juga. Harapan itu ada, dorongan itu ada, dan gini, sesuatu yang memunculkan sejarah baru itu biasanya akan diusahakan sekuat tenaga. Terutama mental itu ada di tim nasional Indonesia. Agar tembok ini pecah dulu, sejarah dulu. Pecah dulu, sejarah muncul lagi. Pecah dulu, sejarah muncul lagi. Gitu. Dan kalau ini bisa terjadi, wah luar biasa. Luar biasa, saya pikir luar biasa. Ya. Jadi itu tadi gambaran dari tim nasional Indonesia. Apapun yang terjadi dengan tim nasional Indonesia, kita harus dukung bersama. Kita harus support terus ya. Jangan berhenti mencintai tim nasional Indonesia. Dan bagi para pemain yang memang di 1-2 pertandingan yang kurang tampil baik atau mungkin dinilai terlalu individual, saya pikir itu bagian dari cara. Itu bagian dari usaha. Tidak perlu dihujat, akan tetapi kita tetap harus dukung. Itu nanti ada yang mengingatkan. Pelatih Sintayong saya yakin tahu betul bagaimana meredam individu-individu yang di luar batas, ya. Dan di situ pasti akan bisa terkontrol lagi. Dan harapannya tim nasional Indonesia akan bisa berbuat lebih dan memunculkan sejarah baru. Kita nantikan nanti ya pertandingannya ya, hari Kamis kalau nggak salah ya. Dan itu bagian dari sejarah baru, sejarah baru, sejarah baru. Semoga saja kita bisa nonton ya dan menjadi saksi bagaimana tim nasional Indonesia melaju ke Olimpiade Paris. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.